warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu hal yang sering barangkali ada di lingkup masyarakat, yaitu korupsi dan riswah atau suap. Nah, kita tuh bakal bahas dan kupas tuntas tentang hal tersebut dari tentang moral, etika, dan hukumnya secara Islam seperti apa. Kita lanjut ke podcastnya. Jadi kali ini di sore hari yang cukup amat mendukung cuacanya. Kali ini kita bakalan Syahdu bener. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang korupsi dan penyuapan nih, Kak. Betul. Nah, kemarin baru saja. Sabar. Oke, gimana? Gimana Biasa sih aja, kondisi korupsi di Indonesia separah apa sih emang? Jadi lu mau gua kasih tahu nih, kalau misalnya korupsi di Indonesia itu udah separah apa? Jadi korupsi di Indonesia ini udah separah ini. Contohnya. Kemarin ini yang baru-baru aja, yang masih anget-angetnya banget nih. Oke. Nah, kemarin tuh kepala BGN, lu tau BGN kan? Yes. Apa BGN? Badan Gizi Nasional. Iya, benar. Nah, Kok kepala pinter aja ya? BGN itu dia mengkorupsi dana dari penyaluran MBG. Lu mau tahu nggak sebesar apa? Coba lu tebak dulu. 5 miliar. 5 miliar kurang. 100 miliar. 100 miliar kurang. 1 T. Kurang. 2T. Kurang. 100 T. Kurang. Berapa, Bro? 100 T masih kurang. 258 triliun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gila banget. Buat apa ya? Duit segitu? Nah, menurut lu pada nih, kalau misalnya orang atau gimana ya sudah, para pejabat itu memiliki latar belakang agama yang kuat, apakah itu sudah dia bisa menjamin bahwasannya dia tidak akan melakukan tindakan korupsi? Tentu sepertinya tidak ya. Tidak apa dulu nih? Tidak menjamin. Kenapa tuh enggak? Dikarenakan itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Mungkin agama yang kuat belum menentukan bahwasannya dia jujur. Seperti itu. Berarti lebih cara ke pengimplementasiannya di dalam kehidupan sehari-hari dan juga leadershipnya untuk memimpin Betul. lembaga yang dia pimpin. Setuju. Benar. Oke. Tapi hadisnya ada nggak sih kalau misalnya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu bakalan diapain, hukumannya itu apa? Kalau menurut Islam itu gimana, coba saya? Yang aku udah riset tadi tuh ya, aku tuh dapat kalau misalkan di Quran surat An-Nisa ayat 58 itu udah dikasih tahu kalau misalkan korupsi itu benar-benar diharamkan karena tidak sesuai dengan perintah Islam yang dimana kita harus menjaga amanah ya, sebagai kita mempunyai kekuasaan dan mempunyai wewenang untuk memberikan masyarakat manfaat gitu, dan kita malah menyalahgunakan wewenang itu kan itu enggak banget ya, Ga? Ngomong-ngomong menyalahgunakan wewenang nih, Iya benar. Sarah, gua ternyata masih ada satu lagi selain korupsi, Apa tuh? yaitu penyuapan. Itu banyak banget Nah, sih di Indonesia. Itu sama aja bahayanya dengan korupsi, karena orang yang disuap ini biasanya dia memiliki kepentingan yang tinggi atau memiliki power yang tinggi, jadi dia bisa melakukan apa aja. Lalu kemudian yang menyuap juga memiliki tentunya power yang tinggi, seperti uang yang banyak, kemudian relasi yang banyak, orang dalam yang banyak. Nah, menurut itu gimana pandangan lo nih tentang para penyuapan yang ada di Indonesia? Karena kan hakim kemarin, lo tahu Hakim Agung Tahu? nah itu kemarin barusan disuap. Iya kan? Ya. Gimana nih kasusnya, boleh ceritain sedikit gak sih? Untuk itu saya kurang mendalami karena saya cuma baca sekilas dan saya agak malas menelitinya. Coba agak menurut lu gimana? Harusnya nih Mahkamah Agung adalah konstitusi yang aman daripada penyuapan, karena dia kan yang menentukan tuh tindakan adil tuh dia yang mengatur. Nah, menurut lu gimana? Tentu itu adalah tindakan yang sangat amat salah, Bro. Tindakan suap menyuap itu adalah tindakan yang sangat amat salah sekali lagi. Ya. Dikarenakan bayangkan, Hakim Agung adalah hakim paling tinggi. Iya benar sih. Jikalau dia sudah disuap, kita harus Iya. percaya sama siapa lagi? Cuk? Itu dia. Bener banget ya. Nah, kalau dari segi pandangan Islam nih, ada nggak sih dalil-dalil yang mengatakan bahwa penyuapan tuh
pandangan Islam tuh tentang penyuapan tuh gimana coba Una? Ada sih kalau dari segi Islam ya, dari hadis riwayah Daud dan At-Tirmidzi tentang rishwah. Jadi Gimana tuh? Rasulullah itu melaknat orang-orang yang sudah melakukan rishwah kepada orang lain. Astagfirullah. Dan yang menerima suapnya juga dilaknat. Bukan yang menyuap aja, tapi yang menerima juga dilaknat. Bahkan ini mungkin udah jadi rahasia umum ya Betul. tentang nyuap penyuapan kalian. Bahkan sudah sangat terbuka bahkan. Yes, Iya, yes. ketilang-ketilang itu. Kalau misalnya polisi kita ketilang, Nah, pasti itu lagi. kalau mau jalur cepat atau aman langsung aja bayar 500. Nah, Aduh, itu baru sekali. itu udah diharamkan berarti, bener gak? Una? Bener. Oke. Diharapkan banget di Al-Baqarah pun ada berarti. Ya Al-Baqarah tuh gimana sih? Coba jelasin dong Sarah. Ini ya, Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Gila kan? Ayat ini tuh emang sering jadiin dasar larangan suap gitu, karena emang menjelaskan larangan itu tuh kayak memberikan harta untuk mengarah keputusan demi memperoleh keuntungan yang bukan haknya gitu loh, Kak. Berarti rishwa ini emang dosa banget dalam Islam, karena itu bukan yalah, bukan hak kita itu. Iya, janggal banget dan dilarang banget. Tapi gimana kalau misalnya dia melakukan penyuapan untuk demi kebaikan? Apakah ada pandangan-pandangan tersendiri di Enggak, Islam? enggak. Enggak, tapi kayak gimana dulu loh? Nih, kalau misalnya Bagaimana contoh penyuapan yang baik? penyuapan yang baik, Ada ya? ada. Kan penyuapan itu udah hal yang salah ya? Iya, salah. Sabar, saya jelaskan dulu nih. Saya mau menjelaskan tentang kronologinya misalnya ya. Ini misalnya saja kan. Nah, menurut kalian gimana? Jadi kalau misalnya ada satu kan sekarang lagi marak demo kan. Nah, satu mahasiswa demo yang ditangkap. Terus kemudian orang tuanya nangis-nangis. Oh. Dia datang ke polisi. Semacam uang tebusan. Yes. Kayaknya itu bukan penyuapan deh, Berat. Itu apa masuknya? Uang tebusan gitu. Oh enggak. Beda. Karena yang dosa itu yang ngancam gak sih? Karena Ngancam kita kan, apaan? kan kita diancam, terus kita merasa harus gimana ya, kasihan dengan orang yang misalkan diculik gitu-gitu. Mau nggak mau kita harus ngasih uangnya biar kita dapat kembali orangnya gitu loh. Bukan Ini termasuk bukan suap, penyuapan ya. Beda kasus deh. beda mungkin. kasus kayaknya. Kayaknya sama deh. Coba menurut lu gimana sama yang kenapa? Karena kan si orang tuanya ini menyuap agar polisi itu segera membebaskan si anaknya, karena mungkin emang dari perilaku atau tindakan anaknya pas demo mungkin ya ada melanggar hukum, kayak misalnya merusak fasilitas umum, membakar halte mungkin misalnya. Nah, itu kira-kira seperti apa? Karena kan ada dua hal yang bertolak belakang nih, antara hati dan juga hukum. Nah, berarti itu bukan, kalau misalkan emang anaknya membuat suatu tindakan kriminal Yes. dan dia masuk ke penjara nih, dan Yes. si orang tua dari anaknya ingin nebus, Yes. terus si polisinya nerima-nerima aja, berarti dua-duanya emang salah. Bukan penyuapan untuk hal yang baik Iya, berarti. jadi itu lebih ketebusan berarti ya. Iya. Tebusan. Berarti dua-duanya emang salah. Emang itu emang hal yang diharamkan Itu juga, tuh, bukan untuk kebaikan. Emang Ibarat- orang yang salah kan harus mendapatkan hukuman yang sepadan. Seperti itu, Abrar. Oke, benar. Baiklah. Intinya suap itu kita menerima yang bukan hak kita. Kalau tebusan itu kita ngasih uang biar kita punya kebebasan gitu lah ya. Membebaskan diri dari buat kita kesulitan. mendapatkan sesuatu kalau tebusan. Iya. Iya. Itu berat. Baiklah. Jadi kesimpulan dari korupsi dan juga suap menyuap ini apa sih? Jadi gimana ya, Abrar? Boleh tanya Una dulu deh. Ada gak maksudnya kayak kesimpulan nih? Pokoknya kesimpulan dari korupsi sama suap menyuap ini ya dalam hukum Islam itu sangat dilarang. Ya itu ya, Ya dilarang intinya ya. sangat dilarang kalau dalam hukum Islam ya. Dan izin menambahkan bahwasannya korupsi itu bukan hanya yang kita lihat
dari tokoh-tokoh besar aja teman-teman, tapi bahkan di sekeliling kita, dari teman-teman kita juga sudah banyak. Jadi korupsi itu bisa dilakukan dari kita, hal-hal kecil, dari kita nyontek atau kita nggak jujur sama teman kita sendiri, kayak gitu tuh udah termasuk korupsi sebenarnya. Korupsi itu termasuk korupsi yang kecil, dan itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sesuatu yang besar. Berarti gitu. korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya Biasa, Kak? Betul, Nggak langsung betul, yang betul, gede gitu. hal-hal yang betul, kecil betul. terus nantinya dianggap biasa. Ya, Nanti kita betul. malah makin Sepele. iya disepelekan gitu, padahal Itu salah. salah banget. Lalu kemudian kalau misalnya tadi udah diucapkan seperti itu, solusi yang tepat buat agar tidak menjadi korupsi yang besar seperti apa agak? Mungkin kita tanamkan dari wabah-wabah yang kecil dulu kali ya, guys. Ya coba gimana emang? Dari kita kan mungkin sekarang nih kita kan lagi belajar tentang agama, Iya. betul nggak? Kita belajar tentang dalil-dalil yang tadi disebutin sama Una sama Sera. Yes. Mungkin itu bisa jadi salah satu pedoman hidup kita, jadi tianglah hidup kita. Ah, Mungkin itu cukup sih kalau emang kita kita sudah memahami dan kita praktikkan itu di kehidupan kita sehari-hari, itu seharusnya cukup. Pokoknya harus kita tanamkan di diri kita gitu ya. Betul. tapi ini kan kita ngebahasnya tentang orang yang sudah melakukan tindakan korupsi kecil seperti menyontek. Lalu kemudian solusi agar tindakan tersebut tidak menjadi ke yang besar itu seperti apa menurut Aga? Mungkin sebagai temennya kita bisa negur. Negur. Salah satunya. Ya, tapi emang godaan emang ada aja ya. Pasti. Ya. Gitu. Jadi emang sulit ya, emang tapi harus di apa ya, dibangun dari diri kita dulu gitu. Betul. Kita harus punya dasar-dasar agama yang kuat, karena nanti meskipun kita udah punya dasar agama yang kuat, kita tetap aja bakal di apa ya, dirayu-rayu setan Tetap buat banyak godaannya. godaan ya kan. Iya gitu. Berarti kesimpulannya Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Iya, betul banget, itu. betul banget. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohonnya semakin kencang Jangan anginnya. ya. karena Kalau semakin tinggi, anginnya semakin kencang. makin tinggi. Ya, Iya, jadi benar. tapi kita belum nemu nih solusi yang kayak pas apa ya buat orang-orang yang korupsi itu biar mereka jerak gitu loh. Sanksi yang kira-kira harus dikasih itu apa ya? Hukuman yang sepadan sih sebetulnya. Contoh. Tapi loh, Contohnya agak hukuman yang sepadan kayak seperti mana apa? gitu loh. Contoh seperti pada para koruptor ini loh. Iya nggak? Iya. Kita penjarakan dengan penjara yang sepantasnya seorang kriminal. Tidak ada privilege apa di dalam penjara. Nah, itu Pertama. dia. Kedua, Hah? kita miskinkan dia dan keluarganya. Nah. Oke, karena uang itu pun ya uang hasil rakyat dan hasil dari korupsi dia. Itu cukup sih sebetulnya. Cukup. Dimiskinkan Itu tadi. dia dimiskinkan itu udah lumayan jerak sih harusnya. Saya setuju Setuju sih. untuk memiskinkan. Tapi ini sebagai bahan diskusi aja ya. Tapi saya setuju sama pendapat Anda tadi. Nah, kalau misalnya keluarganya dimiskinkan, tapi kemudian keluarganya itu tidak tahu menahu tentang uang korupsi tersebut. Nah, Iya loh. itu gimana agak? Kan orang Masa dia kan nggak tahu nih dapat uang dari Bapaknya, mana? Yang iya. penting kan dia hidupnya teratur, hidupnya tuh enak. iya. Nah, ternyata dia baru tahu kalau misalnya pas sudah ditangkap. Nah, ternyata dia juga kena dimiskinkan. Apakah itu fair secara moral? Iya, bener gak? Mungkin secara moral tidak fair ya, tetapi itu adalah salah satu konsekuensi dari apa yang bapaknya sudah Iya sih. lakukan. Bayangin, bapaknya sudah merugikan berapa Anak. banyak rakyat Indonesia, Berapa banyak keluarga juga. berapa banyak keluarga. Itu kalau pandangannya hanya untuk anak, istri dan Dari semuanya itu ya, anaknya berapa dan istrinya itu Nggak akan sebanding. nggak sepadan. gak sebanding sama apa yang dia udah korupsi. Iya. Anaknya 10, istrinya 2. 12 dong berarti. Kan nggak sebanding sama Nggak rakyat sebanding. yang Iya. Tetap aja gak sebanding, Yes, Bra. yes, yes. Iya. Mantap. Karena saya sebenarnya tadi hanya memancing agar Oke. kita berdiskusi saja, ini mengalir saja, ya kan. Karena kan ini adalah podcast yang dirancang sedemikian rupa agar kita bisa berdiskusi dan juga memahami yes, tentang memang korupsi dan riswah. Oke, mungkin dari kalian ada yang ingin mau jadi bahan diskusi lagi atau Cukup. Diskusi udah ngerti ya kayaknya. Udah ngerti. Udah ngerti. Jadi kesimpulannya nih apa, Sarah? Ya tadi kan
Tadi kan Udah sudah ya, dijelaskan Intinya dari, kalau dari saya, dari Sarah, dan dari Yuna sudah Iya, dijelaskan masing-masing benar. apa. Nah, coba kalau dari lu gimana deh kesimpulannya? Kesimpulan menurut pandangan kita sebagai warga negara yang hidup di Indonesia atau Wih. sebagai orang yang beragama. Sebagai orang yang beragama. Sebagai orang yang beragama. Iya, Dip. Coba. Kalau menurut pandangan atau sudut pandang dari orang yang beragama, tentunya korupsi dan riswah ini adalah hal-hal yang sangat dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam surat Al-Baqarah seperti apa bunyinya? 188 yang dimana, aduh saya lupa nih, maaf gak inget, bisa lihat sini ya. Ayat 188 yang dimana Allah itu melarang kita buat jangan memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, gak boleh. Yes, bener Benar. banget. Jadi bayangin aja kalau misalnya kalian nih korupsi 1 M aja, Waduh, itu udah ngemiskinkan berapa orang, atau mungkin itu bisa udah berguna ke beberapa orang. ih, gak kebayang ya nanti gimana di hari penimbangannya itu loh. Di hari akhirnya gimana ya, di padang mahsyar gitu loh. Itu mah urusan mereka aja. Yang penting kita Kebayang. udah berbuat baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dilaknat sama Ya, Allah. semoga kita selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan laknat itu ya guys ya. Yes. Oke, mungkin sekian dari podcast kelompok berapa ini? Kita kelompok korupsi dan riswah. Yes. Jadi mungkin itu saja. Kita pamit undur diri. Dadah. Terima kasih guys. Banyak kalau biasa kata. Nah, udah mendapatkan insight banyak kan dari podcast kami. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman sekalian itu bermanfaat buat teman-teman sekalian dan berguna di masa kelak nanti. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan sekian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop korupsi.